Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. Selamat bergabung di Trigal Live kita. Hari ini langsung bersama saya Maida Nurbaiti. Bagaimana nih kawan pajak kabarnya? Saya berharap sih semua dalam keadaan baik ya. Kalaupun memang ada yang sedang kurang sehat, saya doakan semoga cepat kembali sehat, pulih dan dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ketentuan mengenai Cap 67 tahun 2025 tentang kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terutang dan penyampaian SPT sehubungan dengan implementasi Cortex DJP. Tentu saja di sini saya tidak sendirian. Kita ditemani oleh penyuluh andalan KPP PMA 3, ada Ibu Agustina dan Bapak Dedi Yuliandra. Halo kawan pajak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat. Lapar. Apa? Sabar, sebentar lagi buka puasa. Nah, baik langsung saja kita bertanya ke Ibu Agustina dulu. Oke, siap. Cap 67 2025 tentang penghapusan sanksi ini intinya. Sebenarnya apa sih latar belakangnya tuh keluarnya cap ini, Ibu Ina? Oke. Baik Mbak Maida, halo kawan pajak. Jumpa lagi kita di IG Live PMA 3. Jadi Mbak Maida, sebelum saya menyampaikan apa yang ada di dalam cap ini, saya mau menyampaikan lebih dulu nih kawan pajak dan Mbak Maida ya. Latar belakangnya apa sampai peraturan itu diterbitkan tuh kenapa gitu ya. Jadi ya kawan pajak bahwa Cortex DJP itu yang diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2025 itu telah memperkenalkan cara baru kepada kawan pajak semua tentang tata cara untuk melakukan pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terutang dan penyampaian SPT. Nah, bahwa dalam menggunakan sistem baru ini kita tahu ya Mbak Maida dan kawan pajak ya bahwa dimungkinkan bahwa wajib pajak ini akan mengalami keterlambatan dalam pembayaran dan atau penyetoran pajak terutang dan penyampaian SPT, walaupun nggak semua kawan pajak terlambat ya Mbak Maida ya. Nah, bahwa dalam masa transisi ini setelah implementasi Cortex perlu dipertimbangkan untuk menghapuskan sanksi administrasi dalam hal kawan pajak ini mengalami keterlambatan dalam pembayaran, penyetoran atau pelaporan penyampaian SPT-nya. Nah, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang tadi saya sebutkan Mbak Maida, itu dipandang perlu untuk memberikan kepastian hukum kepada kawan pajak ini mengenai penghapusan sanksi administrasi ini. Jadi kan biasanya kita dengar cuma oh nanti di ini nih nggak ada sanksi, ada sanksi. Gitu ya? Tapi kan nggak ada ininya ya, nggak ada kepastian hukumnya. Makanya diterbitkanlah ketentuan ini dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terutang dan penyampaian surat pemberitahuan sehubungan dengan implementasi Cortex gitu Mbak Maida. Oke. Jadi lebih tenang lah ya si WP-nya. Iya, ada dasar hukumnya. Baik, itu berupa kepastian hukum terkait dengan bagaimana jika WP terlambat setor bukan karena kesalahannya WP ya, tapi betul. karena sistem. Betul. Oke, Pak Dedi, Iya Mbak. saya mau tanya ke Pak Dedi nih. Nggak usah Mbak. Nanti udah terus. Gantian ya Pak. Tidak tahu. Ruang lingkup yang diatur di Cap 67 nih apa aja? Boleh dijelaskan? Oke, selamat siang kawan pajak. Jadi untuk Cap 65 ini ada 67? 67. Tahu. Aku Jadi di Cap 67 ini ada dua ruang lingkup yang diberikan penghapusan sanksi administratif, yaitu satu keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran pajak. Yang kedua adalah keterlambatan pelaporan pajak atau penyampaian SPT. Kalau dalam hal sanksinya dikenakan karena ini ada kunciannya ya, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak, bukan karena kesalahannya. Oke. Pendek aja lah saya ya, bagian panjang Mbak Ina pokoknya. Baik. halus darah. Kalau ini yang selanjutnya nih, tadi kan ada dua ya, Iya. bayar atau setor dan juga lapor. Iya. Kita ke pembayarannya dulu nih. Terlambat bayar kategorinya apa aja itu?
terlambat bayarnya kok kategorinya. Iya, maksudnya pengaturannya bagaimana terkait pajak apa aja? Oh, nah jenis pajaknya ya. gitu. Oke. Sampai mana batasannya sepertinya benar-benar butuh Jadi keterlambatan pembayaran atau penyetoran itu ada beberapa jenis pajak yang diakomodasi, yaitu satu pembayaran pajak untuk pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 selain pembayaran pajak pengalian tanah bangunan. Kemudian ada pasal pajak penghasilan pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25 dan pasal 26 yang terhutang untuk masa pajak Januari 2025 dibayar dan dilaporkannya itu sampai dengan tanggal 28 Februari. Jadi kalau di PMK kan PMK 81 2024 jatuh tempo pembayaran tanggal 15, pelaporan tanggal 20. Semua pembayaran geser sampai dengan tanggal 28 Februari. Artinya udah ditambahin 13 hari kurang lebih daripada tanggal 15 yang biasanya. Oke, siap. Berarti ada perpanjangan masa relaksasi sampai dengan 28 Februari ya, dianggap tidak terlambat gitu kan ya. Itu tadi PPH, lalu PPN-nya bagaimana? PPN juga sama, nanti kan iri kalau nggak dikasih kan yang PPN. Tanggalnya? Karena sanksinya lebih gede tuh. Tanggal sama Untuk- nih 28. Iya, untuk enggak, tanggalnya beda, dibedakan. Kasihan. Kalau PPH aja dikasih relaksasinya 13 hari, PPN 10 hari lah. Oh, oke. Jadi tanggal Berarti 10 sampai Maret. Sebelum Maret. Itu Dari udah akhir pertimbangan, bulan, ya pertimbangan psikologi segala macam 10 Maret siap. ditentukan. Kayak ada ngambil, Primbon. ya primbon kalau bahasa Jawa, Arab hilal. Oh, oke. Jadi buat PPH maksimal tanggal 28 Februari, buat PPN maksimal tanggal 10 Maret. Iya. Ingat ya kawan pajak. Jadi sampai dengan tanggal itu dianggap tidak terlambat. Jadi lebih tenang lah ya. Selanjutnya nih, soal tadi kan disebutnya selain PPH final. Sekarang bagaimana pengaturan PPH final sendiri di sini? Oke, untuk pengaturan PPH ini nggak mau nanya Mbak Ina dulu. Enggak usah. Enggak, Saya- sebelum sama Oke. Oke, untuk PPH final itu keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang terutang atas penghasilan dari pengalian tanah, hak atas tanah dan atau bangunan itu untuk satu masa pajak Desember 2024 yang dibayar atau disetor setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan atau penyetoran sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Masa pajak Desember masih mengikuti ketentuan yang lama. Kemudian diperpanjang untuk jatuh temponya sampai dengan 31 Januari 2025. Nah, untuk yang masa Januari 2025 yang pembayarannya diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Jadi yang Januari sampai yang Desember sampai dengan akhir Januari 2025. Yang masa Januari 2025 relaksasinya sampai dengan 28 atau akhir Februari 2025. Oke. Panjang ya. Baiklah. Siap. Kawan pajak sudah paham ya. Jadi untuk pengalihan tanah bangunan maksimal adalah akhir bulan berikutnya. Bukan di tanggal 15 lagi. Nah, sekarang saya ke Ibu Ina. Alhamdulillah. Tadi kan kita sudah bahas tentang pembayaran. Sekarang bagaimana dengan pelaporan? Laporannya, jadi ya kawan pajak dan Mbak Maida, sanksi administratif yang terutang atas keterlambatan pelaporan pajak atau penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 huruf B itu merupakan sanksi administratif yang dikenakan atas keterlambatan penyampaian SPT masa PPH pasal 21 dan atau pasal 26 dan SPT masa PPH unifikasi, yaitu yang pertama untuk masa pajak Januari 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian yaitu sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Untuk masa pajak Februari 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, dan yang ketiga untuk masa pajak Maret 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian sampai dengan tanggal 30 April 2025. Jadi relaksasinya sampai akhir bulan berikutnya, setelah itu kena sanksi. Oke, berarti kalau saya boleh simpulkan nih, yang batas awalnya di tanggal 20 buat Iya, lapor, iya. maksimal adalah akhir Akhir bulan bulan berikutnya. berikutnya. Khusus cuma untuk masa Januari, Jadi, Februari, dan Maret. Hopefully ya kita Maret nih benar-benar udah beres nih nanti ke Amin. depannya ya. Jadi Amin. walaupun tetap ada relaksasi ini, Korteksnya udah bisa
running well lah Iya. ya. Amin ya. Doanya gitu. Mumpung Semoga. bulan puasa Iya, jadi amin. baik-baik doang. Amin Mas Dedi. Jadi tadi soal PPH. PPH 21 dan unifikasi. Iya. Kalau PPN bagaimana? Kalau PPN itu keterlambatan penyampaian SPT PPN itu sama Mbak Maida, kawan pajak ya. Jadi diberikan relaksasi untuk 3 masa aja. Januari 2025 disampaikannya setelah tanggal jatuh tempo penyampaian sampai dengan direlaksasi sampai 10 Maret 2025. Oke. Untuk masa Februari 2025 disampaikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian itu direlaksasi sampai 10 April 2025. Yang ketiga masa pajak Maret 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian itu sampai dengan tanggal 10 Mei 2025. Oke, jadi khusus PPN nih bukan akhir bulan berikutnya tapi tambah 10 hari. Nah, kalau yang normal Di ya bulan kan selanjutnya. akhir bulan nih, panjang lagi 10 hari sama pembayaran juga 10 hari ya tadi ya. Betul. Pelaporan juga 10 hari. Nah, buat yang Februari ini kan maksimal lapor sebenarnya di 31 Maret. Tapi Iya. karena libur, Iya. otomatis jadi tanggal 8 nih. Iya. Karena Tambah ada lagi ini, 10. tambah lagi jadi 10. 10 April. Siap. Oke, tadi sudah dijelaskan soal pelaporan, sebelumnya soal penyetoran, pembayaran. Nah, sekarang tentang mekanismenya sendiri dianggap Gimana tuh Mbak Ina mekanismenya? kan dianggapnya nggak telat. Iya. Terus apa Gimana? mekanismenya bagaimana? Gimana? Coba, ayo Mas Dedi. Silakan Mas Dik. Oh, saya nih. Ngomongin aja. Jadi kalau mekanismenya ya jelas tidak diterbitkan surat tagihan pajak, udah pasti itu. Oh, alhamdulillah ya. Simple. Kalau dulu kan pengaturan yang sebelum-sebelumnya tuh tetap diterbitkan STP terus nanti ada WP ngajukan penghapusan seperti ya. Iya. Jadi alurnya lebih banyak. Kalau yang ini nggak usah diterbitkan Iya. STP jadi otomatis ya. Kalau yang udah terlanjur terbit gimana? Ya, itu Aduh. gimana Mbak Ina? Mana tuh? Nantinya kita petugas pajak yang akan menerbitkan penghapusan sanksi secara jabatan. Oke, jadi Jadi WP nggak perlu permohonan ya? iya, betul. Kan janjinya sudah tidak diterbitkan, masa kita ingkari. Yes. Kalau udah terbit ya kita batalkan secara jabatan BP, nggak perlu repot bermohon. Asik. Siap Pak Dedi. Semoga ini benar-benar memberikan kepastian hukum ya ke Iya. WP. Baik Pak Dedi, tadi sudah sangat jelas mekanismenya ini seperti apa. Saya rasa karena sudah jelas juga Ibu Ina. Iya, sudah jelas. Masa Boleh sih? sudah jelas. Iya boleh closing statementnya Bu Ina. Mungkin Pak Dedi closing enggak? Aku ya? Jangan. Oke. Bu Maida nggak mau closing. Oke. Oke deh, kawan pajak, karena keterbatasan waktu, maka saya mau menyimpulkan dari acara kita, IG Live kita pada hari ini, ya. Jadi kawan pajak bahwa Kortex DJP yang telah diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2025 itu telah memperkenalkan kepada kawan pajak cara-cara baru untuk melakukan pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terutang dan menyampaikan surat pemberitahuan. Kita ketahui ya kawan pajak ya, kita pun mohon maaf mungkin ya karena pasti banyak kendala-kendala dalam menggunakan aplikasi ini sehingga banyak sekali kendala yang menyebabkan kawan pajak ini mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran, penyetoran, dan penyampaian SPT. Nah, bahwa dalam masa transisi setelah implementasi Kortex ini perlu dipertimbangkan, DJP mempertimbangkan untuk menghapus sanksi administratif dalam hal wajib pajak yang mengalami kendala dan mengalami keterlambatan dalam pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terutang dan penyampaian SPT. Tarik nafas Mbak. Tadi di depan kami sudah jelaskan ya kawan pajak tentang relaksasi mengenai tanggal bayar, mengenai tanggal pelaporan yang diberikan kepada kawan pajak apabila melakukan keterlambatan, apabila terjadi kelambatan dalam pembayaran dan pelaporan ya. Nah, jadi apabila kawan pajak melakukan pembayaran dan pelaporan sampai dengan tanggal relaksasi yang tadi sudah kita jelaskan itu tidak akan dikenakan sanksi administratif. Apa aja tanggal Sehingga- relaksasinya tadi Mbak? Udah dong. Pokoknya Sehingga hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi kawan pajak. Ya, selama ini cuma lewat kata IG, ada flyer, ada apa info dari WA group atau dari mana itu kan katanya dihapus, katanya. Nah, sekarang sudah ada kepastian hukum bagi kawan pajak bahwa sampai dengan tanggal relaksasi
aman, tidak ada sanksi administrasi. Dan tadi Mas Dedi bilang tidak diterbitkan STP. Apabila terlanjur dibatalkan ya, dihapus secara jabatan. Jadi nggak usah repot mengajukan permohonan. Betul. Begitu. BP tidak perlu mengajukan permohonan. Ingat, Ingat. ada relaksasinya, ada pembayaran, ada juga pelaporan. Pembayaran yang biasanya tanggal 15 menjadi akhir bulan untuk yang PPH ya. Yang PPN menjadi ditambahkan yang biasanya akhir bulan tambahin 10 hari. Jadi tanggal 10 2 bulan berikutnya. Bukan bulan berikutnya, jadi 2 bulan berikutnya. Kemudian untuk pelaporan PPH sampai dengan akhir bulan. Kalau PPN tambahin 10 hari. Oh, untuk setoran tadi tanggal 28 Mas. Sorry lewat, bukan akhir bulan. Tanggal 28 Februari. 28 Februari. Iya. Akhir bulan Februari kan? Iya, Bercanda. Baiklah. Baik. Oke, terima kasih konklusinya Bu Ina dan Sama-sama. Mas Dedi. Sudah hadir di sini, sudah memberikan pencerahan dan juga kepastian hukum buat kawan pajak semua supaya nanti nggak ragu lagi nih gimana saya kalau telat gitu ya. Ini hasilnya telat. Terus Jadi kalau telat kan pajak. Ya Baik, tolonglah kawan pajak. hindari. Memang menambah PTKP itu bagus untuk mengurangi pajak berhutang. Cuman Baik. lihat kondisi negara saat ini, Udah. udah baik. Terima kasih kawan pajak sudah bergabung di live kita. Saya Maida Nurbaiti. saya Ridhi Wendra. Saya Agustina Purwandari.